Beredar video di medsos seorang warga Mahau marah-marah terkait pembongkaran di Kelurahan Mahau Kecamatan Tuminting, dan beberapa masyarakat juga merasa keberatan dengan pembongkaran rumah tersebut. Sebelumnya, pemerintah Kota Manado sudah melayangkan surat kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir di Kelurahan Mahau untuk membongkar sendiri rumah-rumah yang berada di anak sungai. Andirun Bongkang selaku Ketua BTM Masjid Darul Janah, bahwa pemerintah sudah menyampaikan lewat surat. Dan Andirun mengatakan, pembongkaran itu sekitar 15 meter dari anak sungai, dalam arti jika 15 meter, berarti Masjid Darul Janah salah satu bangunan yang akan dibongkar. Dan terlihat jelas para pamong praja sudah berada di lokasi untuk membantu masyarakat untuk membongkar rumah-rumah yang dimaksud. Seperti apa penjelasan warga Mahau yang menjabat sebagai Ketua BTM Masjid Darul Janah? Berikut wawancaranya. Masalah yang disampaikan, kalau untuk masjid, pembongkaran itu, ini masih kemudian dalam wacana karena berhubungan dengan revitalisasi sungai, normalisasi sungai. Artinya, kalau kemudian program pemerintah untuk revitalisasi sungai, itu akan mengambil, ini informasi itu dari pinggiran sungai, kemudian akan diambil sekitar 15 meter, ini seperti disaksikan, artinya, masjid pun itu kena radius, maka otomatis tentu masjid ini akan menjadi bagian yang kemudian akan hilang akibat dari revitalisasi sungai tadi. Jadi yang Bapak sempat dipercocokkan dengan pemerintah kelurahan, apa yang Bapak sampaikan? Ya, tadi sempat ada dengan pemerintah dalam hal ini lurah bahwa kita ini menyesalkan koordinasi dari antar instansi di pemerintah kota itu menurut kami itu lemah. Kemarin komunikasi dengan BPBD itu dengan Balai Sungai juga, PUPR, Berking. Kemarin Balai Sungai sudah nyatakan, Kepala Balai Sungai yang turun langsung bahwa untuk perencanaan Sungai Bailang itu adalah 22 meter. Mulai dari ambil titik tengah, berarti 11 meter, dengan 11 meter kedua belah pihak itu kemudian diambil. Nah, ini kemudian ketika kita tanyakan, disampaikan bahwa ini baru perencanaan yang akan diajukan ke pusat. Nah, itu saya tanya, kemudian kalau dana force majeure itu kira-kira kapan? Apakah bisa langsung digunakan untuk dana bencana? Ini Kepala Balai Sungai kan sudah berikan penjelasan. Untuk force majeure atau penggunaan dana bencana yang bisa dilaksanakan adalah 12 meter, artinya dari titik tengah ambil 6 meter dan 6 meter. Nah, itu kemudian oleh warga, kalau seperti itu untuk kepentingan bersama, keselamatan bersama, itu warga memberikan sesuai dengan yang disampaikan ke Balai Sungai yang disaksikan oleh Kepala BPBD dan PUPR. Nah, kenyataan kemarin dan Kepala Balai Sungai sudah nyatakan ini untuk segera dilaksanakan pertemuan dengan warga. Dan Kepala Balai Sungai dengan tim teknis itu akan turun untuk sosialisasi. Namun nyatanya kan sosialisasi itu tidak pernah dilaksanakan. Nah, terakhir turun surat dari camat untuk pembongkaran sendiri. Surat itu turun kemudian tanggal 4 kemarin. Isinya pembongkaran sendiri. Diberikan batas waktu tanggal 5 sampai dengan tanggal 9. Tanggal 4 diberikan, tiba-tiba tanggal 5 esoknya itu sudah turun alat berat dipimpin oleh camat sendiri untuk melakukan pembongkaran. Nah, ini masyarakat menerima informasi ini bingung. Dari BPBD lain, kemudian dari Balai Sungai lain, kemudian dari PUPR lain juga, dan akhirnya camat yang mengeksekusi. Pada dasarnya begini, masyarakat itu mendukung program pemerintah dalam hal ini untuk normalisasi sungai. Tetapi itu kemudian harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak kemudian merugikan masyarakat itu sendiri. Terutama masyarakat yang sudah membangun rumah, masyarakat yang punya sertifikat, itu harus diperhitungkan. Nah, sekarang itu tidak diperhitungkan. Itu kemudian tidak ada pertemuan, sosialisasi. Bagaimana kemudian perhitungan ganti rugi, ganti untung, itu tidak ada. Kemudian turun harus langsung dengan konsep rata, artinya pembongkaran. Nah, kalau konsep pembongkaran, artinya kalau kita lihat sepanjang ini yang dibongkar, berarti masjid juga itu ya akan pembongkaran. Makanya kemarin saya bilang kalau konsep seperti itu, saya sebagai Ketua Badan Takmirul Masjid Darul Janah ini dengan ikhlas dengan masyarakat dan jamaah meminta kalaupun konsep
Pemkot yang dipakai bukan konsep balai sungai, silakan pembongkaran itu dimulai dari Masjid Tarujana. Kita siap untuk masjid. Didahulukan masjid dulu, silakan dibongkar. Itu tadi yang dengan Ibu Lurah. Berarti masyarakat yang ada rumah-rumah yang di sini sudah memiliki sertifikat? Sebagian. Ya. Oke. Dibandingkan dengan kelurahan lain, ada pelebaran sungai, terinformasi ada ganti rugi untuk pembebasan lahan. Apakah di sini dilakukan dengan hal sama? Tidak. Nah, kemarin begini, tadi juga kan Ibu Lurah sampaikan bahwa untuk pelebaran, normalisasi, revitalisasi sungai itu sudah bukan balai sungai lagi. Itu sudah diambil oleh pemerintah, dalam hal ini PUPR. Maka saya tadi kemudian meminta Ibu Lurah, coba Ibu Lurah kalau bisa tunjukkan contoh kepada kita bahwa ada revitalisasi kemudian pelebaran sungai itu yang dilaksanakan oleh pemerintah, bukan balai sungai. Apalagi kita di sini kan masih tergolong anak sungai. Nah, saya minta contoh. Kemudian yang berikut, kita sesali bahwa pemerintah kota kemudian tidak memperhitungkan aspek psikologi masyarakat. Masyarakat sekarang, yang pertama ini masih dalam tahap pembersihan. Kemudian yang kedua, masyarakat ini masih berusaha kumpulkan sisa-sisa harta yang masih bisa dikumpulkan. Kemudian yang ketiga, ini masyarakat stres. Anak-anak sudah tidak sekolah 2 minggu, seragam tidak ada. Nah, ini pemerintah kota juga tidak ada program kemudian datang pendataan anak-anak di sini berapa yang anak-anak usia sekolah, kemudian koordinasi dengan dinas pendidikan, dinas sosial, kemudian mendistribusi seragam sekolah, kemudian harusnya yang dipaksakan itu anak-anak, bahwa orang tua harus dipaksakan, anak-anak harus sekolah, kemudian difasilitasi dengan seragam sekolah dari pemerintah, bukannya kemudian datang dengan konsep penggusuran. Dan satu lagi, bahwa rumah relokasi itu yang dijadikan alasan bahwa harus pindah. Nah, kita sampaikan bahwa rumah relokasi itu belum layak huni, jalan, infrastruktur belum ada, kemudian masalah listrik, air juga sebagian besar itu belum ada. Nah, ini kan harusnya tempat itu siap, infrastruktur itu lengkap, kemudian ada relokasi dengan musyawarah dan sosialisasi, dan itu belum dilakukan sampai sekarang. Jadi, adakah masyarakat di sini menginginkan jika dibongkar ada ganti rugi? Pada dasarnya kan itu sudah menjadi ini konsekuensi pembongkaran, pelebaran, namanya membongkar aset milik pribadi, itu kan pasti harus diperhitungkan. Apakah kemudian apapun istilahnya, ganti untung, ganti rugi, itu kan harus ada. Tapi pemerintah sudah menyampaikan tidak ada ganti. Cuma ganti. Pindah ke Pandu. Relokasi. Nah, sekarang begini, kalau kemudian perumahan relokasi Pandu kemudian dijadikan alasan itu, kemudian alasan di sebelah juga tidak diambil pelebaran karena tidak terima perumahan relokasi Pandu. Nah, kita masyarakat di sini sudah siap untuk mengembalikan perumahan relokasi Pandu yang ada di sana. Kita kembalikan saja kunci bantuan yang sudah diberikan, karena kemarin itu kan pemberian bantuan untuk rumah. Nah, nanti kita kembalikan saja kalau itu memang jadikan alasan bahwa hanya kita yang diambil. Di sebelah tidak hilang. Gitu. Baik, terima kasih. Chandra Mata Sulut Headline News melaporkan dari Sulawesi Utara.